Sekarang kita lanjut ke Azure App Service. Ini salah satu service di Azure yang merupakan bagian dari platform as a service yang berada di level platform. Di sini kita tinggal bisa naruh aplikasi di app service, lalu aplikasi tersebut akan di-serve menjadi sebuah web apps, atau bisa juga menjadi API, atau bisa juga sebagai web jobs atau mobile apps. Bedanya kalau web apps kita seperti tahu websitenya itu misalkan dia ada server side rendering di mana datanya itu antara static site-nya dengan logical backend processing-nya itu digabung satu, masing-masing saling menyatu itu jadi web apps. Lalu yang kedua itu ada API apps. API apps itu API, ada REST API. Bisa juga kita menggunakan SOAP atau lain-lain sebagai API di sini. Lalu ada juga web jobs. Web jobs itu khusus untuk script dan executable. Misalkan kita ingin merunning kode terminal dari Bash shell atau kode dari PowerShell, itu kita bisa menggunakan web jobs. Lalu ada mobile apps, ini lebih tepatnya back-end-nya, jatuhnya seperti API juga. Gitu. Yang ketiga itu untuk deploy dan mengelola aplikasi. Ya, di sini karena dia bentuknya adalah app service, di mana aplikasi itu tinggal kita taruh di situ, dan setelah itu dia akan merunning aplikasi itu seperti entah jadi web apps dan lain-lain. Kita jadi tidak peduli lagi dengan back-end infra di belakangnya seperti apa. Dan salah satu keunggulan dari app service itu dia juga bisa melakukan slot deployment slot. Deployment slot itu sederhananya seperti ini, kita bisa membagi ini slot ini untuk production, ini slot buat tes, yang ini slot untuk development. Ketika kita pertama kali kita develop pasti di development kan. Ketika development itu berjalan, perubahannya sudah masuk di perubahan change request itu sudah masuk development, kita bisa juga menggunakan fitur swap, ditukar dengan staging. Jadi staging nanti perubahannya development. Jadi development itu selalu lebih up to date ketimbang staging. Ketika di swap, maka staging akan jadi memiliki perubahan yang lebih up to date ketimbang yang di dev. Lalu dari staging dengan production itu juga bisa di swap lagi, sehingga perubahan itu bisa dilakukan di production itu perubahannya jadi yang paling up to date seperti itu. Jadi ada swap deployment yang bisa digunakan juga di app service. Dan juga app service ini sangat terhubung dengan DevOps di Azure DevOps. Dia juga memiliki pipeline yang sudah disediakan di Azure DevOps. Lalu penggunaannya yang ini jelas ya, web service, backend API, dan mobile apps API. Lalu ada Azure Container Instance. Ini yang seperti saya bilang, ini adalah solusi kontainer di Azure. Salah satu solusi kontainer di Azure. Ini merupakan platform as a service. Jadi service ini berada di level platform. Berarti kan tanggung jawab kita adalah di aplikasi dan di datanya. Data dari aplikasi tersebut. Dia ya bisa dianggap container as a service, lalu deploy-nya itu dengan kontainer. Jadi package kontainer itu sebenarnya adalah kalau misalkan belajar tentang Docker container itu sederhananya adalah sebuah aplikasi dengan dependensi yang di-package bersama-sama gitu. Jadi dia menjadi satu kesatuan di mana aplikasi itu sudah bisa running dalam satu package tersebut. Jadi tidak ada dependensi lagi dari luar, kan dependensinya sudah dijadikan satu dengan aplikasinya. Itu dijadikan satu kontainer, dan paling terkenal kontainer yang kita kenal itu adalah Docker. Jadi ada Docker image, hasilnya dari pembuatan kontainer itu akan jadi Docker image. Ketika di running, dia akan jadi sebuah kontainer. Jadi setiap kontainer ini akan menjadi satu service sendiri, dan juga ini karena platform as a service, setiap
container instance itu memiliki elasticity yang sangat tinggi. Jadi ketika kita deploy di container instance, maka dia bisa scale out dan scale in suka-suka tergantung dari workload yang digunakan. Dari sisi penggunaan, Azure Container Instance itu sebenarnya bisa digunakan di dalam app service, tapi dia juga bisa digunakan secara individual tanpa harus app service. Lalu ya deployment bisa menggunakan Docker yang familiar, dan yang ketiga tentu utamanya sangat elastik. Lalu kita lanjut ke Azure Kubernetes Service. Tadi itu adalah Azure Container Instance. Dia sifatnya adalah single container, di mana nanti antara kontainer itu tidak terhubung, tidak memiliki kaitan satu sama lain. Tapi di Azure Kubernetes Service, ini adalah bisa dibilang container orchestration. Ada banyak kontainer. Masing-masing kontainer ini diorkestrasi oleh satu mesin. Dan si mesin itu adalah Kubernetes. Ini adalah Kubernetes yang dibawa ke Azure dengan fitur-fitur tambahan Azure. Azure Kubernetes Service ini sebenarnya peralihan antara infrastructure as a service dan platform as a service. Kenapa saya bisa bilang peralihan? Bisa juga dibilang container as a service ya. Tapi kenapa saya bilang dia itu peralihan antara infrastructure as a service dan platform as a service? Karena kita bisa mengelola node-node yang ada di bawah Kubernetes service ini. Node itu adalah VM-VM-nya. VM itu adalah bagian dari infrastructure as a service. Tapi sebagai seorang developer, kita bisa saja tidak peduli pada VM tersebut. Yang kita fokus adalah deployment menggunakan pipeline CI/CD. Jadi kita hanya yang perlu kita kirim adalah seperti container instance tadi, kita cuma kirim deploy sebuah container, sebuah Docker image, lalu akan running di Kubernetes ini, service ini, gitu. Di Azure sendiri dia biasanya kalau misalkan kita deploy Kubernetes di lokal, ada yang namanya Kubernetes dashboard. Tapi sayangnya ketika di Azure, bukan sayangnya ya, untungnya ketika di Azure, kita tidak menggunakan Kubernetes dashboard, tapi kita menggunakan Azure portal sehingga dari sisi monitoring itu akan lebih otomatis dan tidak perlu lagi di-enable add-on untuk Kubernetes dashboard, karena Kubernetes dashboard itu adalah add-on di Kubernetes. Sementara di Azure itu sudah otomatis disediakan. Jadi dan juga fitur-fitur tambahan di Azure tentunya ada role-based access control. Terus juga jadi kita bisa buat kalau misalkan kan Kubernetes itu ada namanya Kubernetes RBAC, Kubernetes Role-Based Access Control. Dia bisa digunakan agar satu namespace bisa mengakses satu namespace itu, bisa juga dilarang untuk mengakses namespace lain atau dilarang untuk mengakses resource lain. Intinya terkait akses lah di dalam Kubernetes itu. Dari kan ada banyak sekali kontainer di dalamnya, kita bisa membuat hak akses, siapa bisa akses siapa bisa akses apa. Dan itu bisa terhubung dengan Azure Active Directory. Lalu dari sisi storage juga dia ada namanya Dynamic Provisioning Storage. Dia terhubung dengan Azure Disk. Jadi ketika kita membuat persistent volume, kita hanya perlu menginclude kelas dari storage kelasnya, lalu dia akan membuat persistent volume sendiri. Lalu ada juga penggunaannya ada microservice, kita menggunakan dari banyak service. Lalu juga cloud native ini bisa digunakan untuk hybrid, tidak cuma di Azure. Lalu ada yang jelas hybrid infrastructure juga merupakan salah satu penggunaan dari Azure Kubernetes Service. Karena dia basisnya adalah Docker container, Docker image, dan dia container service Kubernetes ini bisa berjalan di semua environment, sehingga dia bisa lebih mudah untuk hybrid infrastructure. Yang kita butuhkan hanyalah Docker image yang sesuai, yang sama, seperti itu.